Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia adalah orang yang paling deg-degan kalau Jakarta hujan besar, kalau air laut mengalami rob, kalau Bogor juga hujan besar ya. Namanya Pak Juwaini, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Selamat datang Pak Juwaini, selamat sore. Selamat sore. Selamat hadir di Ayam Tepi Laut. Amin. Yang suasananya romantis dan nyaman sekali di sini di Ancol. Hari ini kita ngobrol-ngobrol Pak Juwaini tentang pengelolaan air di Jakarta. Karena kan tupoksinya salah satunya pengendalian air ya. Di Sumber Dinas Air. Nah Pak Juwaini, selama ini nih alhamdulillah nih kita dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari sekarang Jakarta alhamdulillah berkat doa semua warga dan berkat kerja keras sumber daya air belum, insya Allah tidak ya. Amin amin. Sampai hari ini belum ada banjir, mudah-mudahan tidak gitu. Sebenarnya yang sudah dilakukan apa aja Pak Juwaini selama ini? Sekian, terima kasih. Sewaktunya Pak Ges, alhamdulillah kita bisa silaturahmi di Ancol di lokasi Ayam Tepi Laut. Ya, kami dari Dinas Sumber Daya Air memang sejak awal tahun sudah melakukan kegiatan-kegiatan pengerukan. Ya, pertama di sekitar bulan Februari lah. Februari di awal tahun 2020 sampai Desember kemarin sudah banyak lokasi-lokasi yang kita keruk. Sudah banyak lokasi-lokasi yang dikeruk. Apa aja tuh lokasinya? Nah, lokasi pertama mulai dari saluran-saluran mikro yang ada di pinggir jalan, kemudian saluran makro, saluran PHB, kemudian kali-kali, sungai dan waduk-waduk. Supaya jelas saluran mikro itu apa, saluran makro apa, saluran PHB itu apa Pak Juwaini? Nah, kalau saluran mikro itu saluran yang ada kadang-kadang di depan rumah kita nih. Jalan MHT. Got itu. Got ya, itu namanya saluran mikro. Saluran mikro. Nah, kalau saluran makro itu adanya di tepi jalan. Di tepi jalan. Di jalan. Nah, dari situ langsung mengalir. Yang lebih kenal gorong-gorong kali ya? Iya, gorong-gorong juga. Nah, dari situ langsung mengalir namanya saluran PHB. Saluran PHB. Iya. Dari saluran mikro, dari yang tepi depan rumah langsung ke makro, dari makro langsung ke PHB, dan dari PHB itu langsung muaranya ke sungai. Ke sungai. Nah, dari sungai baru langsung ke laut. Jadi cuma lokasi itu sudah kita keruk dari awal tahun 2020. Ya. Sampai saat ini masih tetap berlangsung. Karena memang udah tugas dan kewajiban dari Satgas Sekretaris Eda untuk melakukan kegiatan pengerukan. Tujuannya apa? Supaya menambah kapasitas daripada saluran itu. Menambah kapasitas supaya air itu lebih banyak ketampung untuk bisa. Iya, Itu di 5 wilayah DKI. Ya, di 5 wilayah DKI. Termasuk waduk yang ada di wilayah-wilayah. Termasuk waduk. Ya. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah pekerjaan besar ya, karena Jakarta itu bukan hanya mengenal banjir itu bukan baru, tapi memang banjir seperti seolah menjadi musiman, menjadi budaya yang kita temui tiap tahun. Karena namanya saja sudah Rawasari, Rawabadak, Rawakebo dan macam-macam, dan itu artinya tempatnya air gitu. Jadi yang namanya air tergenang di Jakarta ini sudah menjadi warisan lama. Terus ditambah lagi pola pembangunan rumah, perkantoran, mal yang tidak mengikuti aturan ya. Advice planning kalau dulunya, kalau sekarang apa sih namanya? Kalau dulu sih zamannya namanya advice planning. Perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang ya. Jadi masalah-masalah itu timbul di perkotaan itu menjadi satu kesatuan, dan mengentaskannya tentu saja tidak mudah. Pak Juwaini setelah banyak yang dikerjakan itu kan juga mengerjakan revitalisasi waduk ya. Waduk-waduk mana saja yang sudah direvitalisasi Pak Juwaini? Ya, dari 108 waduk yang ada di DKI Jakarta, ya kita telah melaksanakan pengerukan itu ada 23 lokasi. 23 lokasi. Ya, itu lokasinya tersebar di 5 wilayah. Di 5 wilayah DKI. Ya, salah satunya di timur itu ada Waduk Riario.
terus ada Pondok Rangon, Waduk Tiu kan, kemudian ada Waduk Kampung Rambutan, kemudian di selatan juga ada Waduk Mangga Bolong, terus ada Waduk Situ Babakan. Memang dari sekian banyak waduk itu memang sangat bermanfaat sekali ketika menghadapi musim penghujan. Karena dengan kita keruk itu dapat menampung kapasitas dari waduk itu. Kemudian dari sungai-sungai yang ada yang selama ini memang kalau ketika hujan selalu meluap, jadi dengan adanya waduk yang kita keruk, jadi kita sodet, kita alihkan ke waduk itu. Jadi dari sungai, jadi begini, dari got, ya, yang mikro, ya, ke makro, ke PHB, ke sungai, sungai itu dialihkan ke waduk. Waduk, mekanismenya seperti itu. Iya. Terus sepanjang tahun ini, alhamdulillah kan tidak terjadi banjir ya. Nah itu kan di Jakarta kita tahu bahwa daerah-daerah yang rentan banjir, Cipinang, Pondok Jaya, Kampung Melayu, banyak lagi yang lain tentunya. Itu pengaruh dari waduk-waduk itu juga Pak Joni? Ya saya lihat dengan pengalaman kemarin kita amati memang sangat bermanfaat dan ada pengaruhnya. Karena dengan adanya waduk-waduk itu jadi kapasitas sungai ini yang tadinya bebannya sangat berat mengalirkan air, kita alihkan ke waduk. Dialihkan ke waduk. Ya, ke waduk. Jadi sungai yang mau ke arah ke hilir dari hulu itu jadi berkurang debit airnya. Debitnya berkurang. Jadi nggak meluap lagi ke lokasi pemukiman maupun ke jalan-jalan. Kalau istilah anak Betawinya dicegat. Ya, dijegat dulu. Itu di mana tuh? Dijegat dulu. Jadi dari hulu kan biasa ada kiriman dari hulu. Sebelum sampai mungkin ke lokasi pemukiman, itu sungainya atau kalinya kita jegat, kita masukin ke waduk. Dimasukin ke waduk? Iya, dengan bikin sodetan. Pengerjaan waduk itu satu waduk berapa lama Pak Joni? Ya kita lihat kan masing-masing waduk ini luasnya masih bervariasi kan. Ada yang mulai dari 8 hektar sampai yang cuma 1 hektar. Jadi memang ya target kita sih kita kembalikan ke posisi awal. Ke posisi awal? Ya mungkin kalau dulunya mungkin dalamnya 4 meter atau 5 meter, kita berusaha kembaliin ke posisi itu lagi. Posisi semula. Ya, supaya emang daya yang dulunya emang daya tampungnya sekian 5 hektar, 5 meter dalamnya. Itu kita kembaliin lagi ke situ. Supaya memang fungsinya benar-benar ada gitu. Jadi benar-benar berfungsi, sedimennya kurang jauh ya. Kita keruk semuanya. Keruk semua. Teman-teman ngopi bareng, kalau Anda lihat bagaimana para pekerja pasukan oranye, pasukan biru di rumah-rumah kita, di gang-gang kampung, merapikan saluran air, merapikan gorong-gorong yang ada di jalan, itu adalah kerja boleh dikatakan hampir setiap hari sepanjang tahun yang tidak berhenti. Jadi bukan hanya memasuki musim hujan, tapi jauh sebelum musim hujan sudah bersiap agar Jakarta tidak terkena banjir. Dan alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan seterusnya kita tidak mengalami musibah banjir. Nah, salah satunya yang saya baca juga programnya Pak Gubernur selain revitalisasi waduk, merapikan saluran-saluran, ada juga sumur biopori. Sumur vertical drain. Sumur resapan. Sumur resapan. Jadi yang waktu itu rame air dimasukkan ke dalam bumi, terus masih menjadi bahan percakapan publik. Sampai mana tuh Pak Jo ini udah dilakukan? Sumur resapan memang selama ini itu sebelum kita bicara ke situ memang dia ada beberapa macam. Pertama dari yang bahannya sumur dangkal kita pakai bis beton, itu dalamnya cuma 3 meter. 3 meteran. Ya 3 meteran. Kemudian ada sumur dalam itu sampai kedalaman 60 meter. Sampai 60 meter? 60 meter kita. Itu biasanya di tempat-tempat seperti apa? Nah kalau itu biasanya di kawasan yang tinggi muka airnya dalam gitu. Tapi itu cuma ada di 4 wilayah. Mungkin kalau di utara karena emang air laut udah dekat, itu nggak bisa kita bikin di situ. Jadi di 4 wilayah ada selain yang utara kita bisa buat. Dan yang satunya lagi itu bikin sumur olakan juga, itu skalanya luas. Di kita biasanya kita bikin kolam olakan itu di daerah-daerah taman. Di daerah-daerah taman. Ya, jadi itu lebih luas kita bisa menampung air. Memang ada beberapa tempat yang kita buat seperti di badan jalan, di pinggir-pinggir jalan itu kan. Itu kadang-kadang yang tadinya biasanya ada genangan,
setelah adanya sumur kolam olakan itu, jadi genangan yang di jalan Kita itu bisa sebutnya hilang. kolam olakan. Kolam olakan. Kolam olakan. Iya. Jadi maksudnya sumur resapan itu Sama juga, sama iya. juga Iya, ya. namanya kolam olakan. Karena emang kita bikin bentuknya seperti kolam gitu kan. Oh. Dia itu luasnya lumayan gitu kan, bisa antara 2 sampai 6 meter tergantung lokasi yang ada di lapangan yang bisa kita buat gitu kan. Ini kan begini, nggak mungkin semuanya dikerjakan oleh pemerintah. Iya. DKI terutama. Kan ada gedung-gedung swasta di Jakarta ini kan banyak. Nah, tugas mereka lakukan juga nggak itu Pak Joni? Nah, kan itu memang udah ada aturannya. Biasanya mereka mau melakukan izin itu persyaratannya pemilik gedung harus membuat itu sumur resapan. Selama ini jalan apa enggak? Selama ini ya jalan karena memang kita kontrol. Oh, dikontrol. Iya, ketika mereka mengajukan izin, tentunya kan persyaratan utamanya itu harus ada sumur resapan. Kalau memang mereka belum buat ya kita tegur, kita ingatkan supaya mereka harus membuat gitu. Karena itu udah kewajiban mereka kan. Karena kan belum lama saya baca berita, bukan hanya gedung milik swasta, bahkan gedung milik pemerintah pun tidak punya sumur resapan. Ya. Padahal adanya di Jalan Sudirman gitu. Iya, banyak yang seperti itu gitu kan. Nah, untuk kita sendiri selama ini memang sementara kita baru bisa buat di lokasi-lokasi yang menjadi aset Pemda DKI. Aset Pemda DKI. Ya, kantor kelurahan. Targetnya berapa banyak sumur Nah, resapan? kalau tahun 2021 ini target kita sekitar 150.000 titik. 150.000 titik. Ya. Yang sudah berjalan di tahun lalu Dan berapa? yang lalu-lalu udah ada sekitar 5.000 di 5.000 titik. 2020 ini, 2020. Di 5.000 2020. titik ya. Yang ini lompatnya jauh benar Pak? Ya karena kan kemarin karena ada refocusing anggaran kan kemarin, jadi kemarin anggaran kita ya cuma sampai sekitar 7 miliar lah. Nah kalau untuk 2021 ini kan karena ada suntikan dari PEN sekitar 400 miliar, jadi kita perkirakan sekitar 150.000 titik yang bisa kita kerjakan. Luar biasa. Jadi teman-teman ngopi bareng bahwa penerimaan air hujan terutama untuk masuk ke dalam sumur resapan itu sudah dikerjakan 5.000 titik di tahun 2020 dan targetnya di 2021 ini menjadi 150.000 titik. Kenapa lompatannya sedemikian tinggi? Karena memang di tahun 2020 sebenarnya targetnya juga tinggi, tetapi karena ada refocusing anggaran itu. Pengurangan anggaran selama COVID, jadi agak tertunda, maka dilakukannya di 2021, kira-kira gitu Pak Beni ya. Kayak gitu. Dan kalau yang sekarang ini memang banyak hal kali ya dalam COVID itu yang dikurangi. Ya, kalau dari segi anggaran memang kemarin ya anggaran DKI memang banyak di refocusing itu kan. Jadi karena memang dialihkan banyak ke COVID. Tapi setelah adanya pinjaman ini dari PT SMI PEN, alhamdulillah mungkin pengendalian banjir kita bisa lanjutkan lagi nih bisa sampai tahun 2022. 2021 ini ya. Iya. Oke. Setelah waduk terus sumur resapan gitu. Sumur resapan ini kan disosialisasikan juga ke dalam rumah tangga. Iya. Banyak nggak dari masyarakat yang mengikuti arahan dari Pemprov DKI untuk membuat sumur resapan di rumahnya? Ya sama seperti yang gedung-gedung punya pemerintah, yang punya swasta. Kadang-kadang saya lihat juga di peraturan daerahnya juga Pergub apa Perda itu ada kewajiban masyarakat yang ingin membangun rumah diwajibkan membuat sumur resapan. Dan ke depan memang mungkin selama ini kita baru bisa membuat di lokasi yang jadi aset Pemda. Tapi sekarang kita lagi ngajuin ke pemerintahan supaya nanti warga-warga itu yang ingin mempunyai sumur resapan bisa ngajuin ke kita. Jadi mereka nyiapin tempat, kita yang pasangin. Oh, dipasangin oleh Pemprov. Pemda ya. Ini berita menarik ini. Teman-teman ngopi bareng, ini ada informasi menarik dari Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bahwa kalau masyarakat ingin membuat sumur resapan di rumahnya, cukup membuat semacam proposal kepada Pemprov DKI, terutama kepada Dinas Sumber Daya Air, maka nanti akan diberikan fasilitas pemasangannya dari Pemprov DKI. Jadi ini kerja yang luar biasa, kolaborasi antara masyarakat dengan Pemprov, dan tentu saja semua orang diuntungkan karena dengan banyaknya sumur resapan, air tidak kebuang kemana-mana dan
insya Allah nanti kan dampak jangka panjangnya kan penurunan tanah di DKI itu Ya, sumur tinggi, iya. menjadi apa agak terkurangi gitu kan. Iya. Tidak kemarin kan setiap tahun kita turun berapa senti gitu kan. Karena ada pengambilan air sumur dalam yang ini sangat masif kan. Sangat masif. Iya, dengan Nah, adanya itu yang ya kita selama bisa, ini sudah dikerjakan, sudah ada hitungannya belum dampak dari sumur resapan, pengalihan air kepada penurunan tanah di DKI ini? ya memang sekarang kita lagi coba kan ada beberapa lokasi mungkin yang selama ini penurunan tinggi, setelah kita buat sumur resapan emang jadi berkurang. Jadi berkurang. Ya, dan itu juga mencegah air laut masuk ke sini kan. Karena kita udah membuat sumur-sumur resapan itu gitu. Begitu Pak Jo ini. Iya, kira-kira kayak gitu. Ada lagi yang cukup menarik Pak Jo ini ya. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah efek positifnya sudah sampai atau belum. Karena gini, setahu saya itu daerah yang airnya itu sudah sangat tidak sehat itu bukan hanya Jakarta Utara. Ya. Sampai Matraman. Kalau rumah saya Senen itu udahlah kalau kita membuat air pompa itu itu tidak bisa lebih dari 6 meter atau 7 meter paling dalam karena kalau lebih dari itu sudah sangat asin. Jadi kalau buat cuci mobil pasti sasisnya rusak. Gitu. Korosi. Itu kan abrasinya tuh. Iya. Nah, dengan sekarang ini sudah mulai terkurangi Pak Jul. Ya, dengan adanya ya pembuatan sumur resapan itu ya tentunya yang selama ini mungkin air laut udah masuk itu kan bisa berkurang karena dicegat sama air hujan yang kita tampung di sumur-sumur resapan. Maka kita berharap ya nanti ada kolaborasi dengan masyarakat setelah regulasinya ini keluar atau pergub nanti keluar bahwa masyarakat bisa mengajukan pembuatan sumur resapan ya tentunya ke depan kita bisa jaga nih air-air laut yang masuk penurunan itu bisa kita jegat dengan adanya sumur resapan yang banyak dibuat oleh masyarakat gitu. Luar biasa ya. Teman-teman ngopi bareng perlu kita pikirkan bersama. Ini bukan hanya kebutuhan dari pemerintah kota maupun dari apa yang dilakukan oleh Pak Gub, tetapi ini adalah sesungguhnya kebutuhan utama masyarakat kan gitu kan. Jadi kalau semakin banyaknya sumur resapan dibuat di setiap perumahan, maka otomatis masuknya air laut ke tengah kota itu semakin terkurangi. Tentunya lebih menyehatkan buat kita semua. Penurunan penurunan tanah lebih bisa diperlambat datangnya dan terus juga tentu saja tumbuhan dan sebagainya bisa lebih mudah tumbuh dan airnya jauh lebih sehat kan begitu Pak Jo ini ya. Itu rencananya program yang semacam itu kapan dilaksanakan? Apa sudah dilaksanakan atau? Nah, kalau sekarang memang kita yang dari proposal dari masyarakat nih. Yang dari proposal masyarakat memang sekarang kita lagi buat regulasinya peraturan dari Pergub lah untuk kita bisa masuk ke masyarakat karena memang karena kan ini aset Pemda dengan anggaran APBD ya tentunya kan kita harus menggunakannya itu untuk memang di wilayah-wilayah yang jadi aset DKI. Tapi ke depan kita lagi membuat pergub ataupun perda nanti supaya sumur resapan itu bisa kita taruh di masyarakat, di swasta lah. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi untuk mengantisipasi itu memang selama ini kita jadi buatnya juga di halaman-halaman yang posisinya sangat luas. Misalnya di kantor-kantor RW, di RPtra segala macam gitu. Jadi ke depan rencana kita memang masyarakat juga bisa ikut menikmati dengan adanya peraturan gubernur yang baru nanti mungkin untuk membuat sumur resapan di halaman masing-masing. Di halaman masing-masing. Iya. Saya kira ini sesuatu yang menjadi mimpi kita bersama ya. Kalau kita ini berjalan maka relatif Jakarta bukan hanya aman dari banjir, tapi air pun menjadi sehat Pak Jo ini ya. Mutu airnya bisa kita jaga lah. Nah, terus saya mau ngulang kembali ke waduk nih Pak Jo ini. Saya membaca belum lama bahwa Jakarta juga akan membuat waduk baru. Di mana itu tempatnya? Kalau waduk baru memang ketika ada lokasi-lokasi mungkin yang selama ini daerah banjir, biasanya memang banyak dari warga yang menawarkan tanahnya untuk dijadikan embung.
ya tentunya kita harus melakukan kajian dulu kan Iya. di lokasi itu, apakah memang ini tempatnya cocok untuk kita gunakan sebagai pengendalian banjir. Iya. Kalau memang cocok, tentunya nanti kita akan melakukan upaya pembebasan lahan dulu. Nah, kalau tidak salah ada 5 deh, kalau saya Ya. baca di media itu ada 5 waduk baru yang mau dikerjakan gitu. Ya, rencana memang ada itu. Pertama di Waduk Pondok Rangon, kemudian di waduk di Tiu, namanya Waduk Tiu di daerah timur, dan di selatan ada Waduk Lebak Bulus sama Waduk Brigip. Dan ada satu lagi di Kampung Rambutan kalau nggak salah. Itu baru semua tuh. Baru semua. Rencana di tahun ini 2021 ini ada anggaran kita untuk melakukan pembuatan waduk. Pembuatan Sekaligus waduk. kita revitalisasi. Nanti di waduk yang kita bangun itu kita buat ada interaksi warga, karena ada jogging track, ada tempat olahraga air, dan juga aktivitas warga deh di lokasi itu. Sejauh itu, jadi bukan hanya waduk, jadi jogging track, jadi Iya. olahraga air dan lain. Ya, lain jadi itu. fungsinya sebagai pengendalian banjir, juga Sekaligus sebagai tempat tempat wisata. interaksi Di warga. interaksi warga Iya, di lokasi itu. di lokasi itu. Nah, seperti sekarang yang sudah kita kerjakan di Waduk Sunter Selatan. Sekarang udah ramai di lokasi itu kan, karena memang Wah, itu banyak kalau warga. malam minggu banyak Penuh. yang pacaran tuh. Iya, iya. Ya, Tapi tetap kita tugaskan ada Satpol PP yang jaga. yang jaga di supaya situ. jangan jadi tempat yang inilah, yang di tempat-tempat yang kita tidak inginkan gitu Iya, kan. iya, 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 Iya. iya. Jadi selain revitalisasi juga membangun waduk baru Iya, ya. waduk baru. Ini keren, keren, keren. Jakarta ke depan insya Allah akan lebih ramah lingkungan, menjadi kota yang modern dalam artian lingkungannya sehat, airnya sehat. Kita sebagai Bisa warga itu dimanfaatkan, ya, sama warga. kalau dulu kan ada, jangankan untuk minum, untuk kita pakai mandi aja Iya. airnya gatel gitu kan, Iya, karena iya. bekas air dari laut Iya, kan iya. yang masuk sana. Aha. Terus saya ingin bertanya juga nih Pak Jo ini ya, sejauh ini yang paling utama penting karena sering menjadi perbincangan publik juga, naturalisasi itu yang dikerjakan oleh Pemprov DKI sampai mana nih Pak Jo ini? Untuk kegiatan naturalisasi kita memang yang tahun 2019 ke 2020 itu baru di Waduk Sunter Selatan. Waduk Sunter Selatan. Kemudian satu lagi ada di Waduk Kampung Rambutan dan di Waduk Cimanggis. Kemudian untuk sungai yang naturalisasi itu ada di Banjir Kanal Barat. Banjir Kanal Barat. Iya, sama yang di segmen Kerapu Kali Ciliwung yang di kota. Itu Kali yang- Ciliwung yang di kota. Iya, itu naturalisasi yang sudah selesai kita Yang kerjakan. sudah selesai. Nah, Kalau yang kemarin sempat rame soal dananya dari apa, PBCC atau apa itu singkatannya yang BWSCC. BWSCC. Kalau BWSCC itu kan di bawah Kementerian PUPR. Memang ada beberapa Kalau nggak sungai. salah daerahnya daerah Kampung Melayu tuh kalau Ya. kalau Nah, saya tidak kalau salah itu Kali Ciliwung. Kali Ciliwung. Memang selama ini untuk naturalisasi ataupun normalisasi, untuk pembebasan lahan itu kita yang bebaskan. Tapi ketika pelaksanaan fisiknya itu dikerjakan oleh Kementerian PU. Tidak bisa Pemprov ya. Iya, BBWSCC Teman-teman itu. ngopi bareng perlu diketahui, sungai di DKI pun kekuasaannya beda-beda nih. Jadi ada yang wilayahnya otoritasnya Pemprov, ada yang wilayahnya otoritasnya pemerintah Kementerian. pusat, dalam hal Ya. ini PUPR ya. Iya, PUPR. Yang wilayahnya pemerintah pusat tuh Ciliwung. Ya, dari kali-kali besar yang Kali-kali melintasi besar. ini ada 13 sungai yang melintasi DKI, itu kewenangannya pemerintah pusat. 13 kali Sungai. yang melintasi DKI itu Ya. adalah wewenangnya pemerintah pusat. Iya. Jadi kalau pemerintah DKI mau melakukan sesuatu harus izin dari Ya, kita minta rekomendasi teknis. rekomendasi Iya, teknis untuk dari pemerintah melakukan, pusat. Iya, pengerukan Pengerukan harus, dan iya, lain-lain. Iya. Tanggung jawab sepenuhnya ada di mana? Kalau untuk pembuatan kegiatan fisik itu memang seperti pembuatan turap, tanggul itu adanya di Kementerian Di PUPR. kementerian. Kemudian pengerukan kemarin kita yang melakukan pengerukan. Tapi harus rekomendasi teknis dari kementerian. Dari kementerian. Iya. Jadi supaya jelas aja, ini kan lagi musimnya suka
sukanya gitu ya. Sebenarnya kita sih nggak suka gitu. Iya. Tapi ya lagi-lagi musimnya kayak gitu mau bilang apa, bahwa apapun yang ada di Jakarta maka yang salah Pemprov. Iya. Kemarin juga ada tokoh nasional bicara tentang Kali Ciliwung yang kesannya adalah mengkritik Pemprov. Padahal itu adalah wewenang pusat. Ya. Ini tidak dalam rangka saling menyalahkan, harusnya saling bersinergi ya. Ya, selama ini memang kita selalu koordinasi dengan kementerian atau BBWSCC kan. Ya biar sama-sama, karena untuk menanggulangi banjir itu nggak Pemda DKI sendiri gitu kan. Ya, karena kalau kita lihat dari hulu, sungainya kan kirimannya dari luar, dari Depok, dari Bogor kan. Itu kan di luar DKI. Ya. Ketika datang DKI, ya itulah yang kita amankan gitu. Ya tentunya kita harus kerjasama dengan mereka gitu kan. Nggak bisa DKI sendiri yang ngerjain gitu. Karena biar gimana pun ya namanya banjir harus dikeroyok rame-rame supaya di DKI Jakarta ini bisa aman gitu kan dari genangan ataupun banjir gitu. Ya. Pak Joeni, terima kasih banyak udah datang ke Ancol. Hari ini kita ngobrol hal-hal yang sangat substansial, sangat esensial dan memberikan penjelasan kepada warga Jakarta khususnya, pada warga Indonesia pada umumnya, bahwa penanggulangan banjir di DKI tidak hanya bisa dikerjakan oleh DKI sendiri. Itu harus sinergi dengan pemerintah pusat, dengan swasta, dan yang utamanya lagi adalah masyarakat sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga patuh kepada perizinan dalam artian kewajiban membuat sumur-sumur resapan di rumahnya masing-masing gitu ya. Bahkan sekarang pemerintah DKI pun menyediakan untuk sumur resapan. Itu sebuah langkah besar saya kira. Dan kita berdoa sama-sama agar Jakarta terhindar dari banjir, warganya bahagia, kotanya maju, dan kita semakin menjadi warga yang taat kepada aturan, pada kedisiplinan kita masing-masing. Amin. Terima kasih banyak Pak Joeni. Dan hari ini akan ada merchandise dari Ancol, dari namanya Martua Hamisi Regar dia. Oh, dari Pak Berto. Oh, siap. Ada Pak Berto di sini. Beliau adalah salah seorang direksi Ancol. Dia yang mengelola properti di sini. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Berto. Oh iya.